Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina maulana Muhammadin walali washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin. Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Mutamam MED selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Perkenalkan, nama saya Maya Alamnya dengan NIM 2121277. Izin menyampaikan sedikit materi guna memenuhi tugas UTS mata kuliah metodologi penelitian. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengapa metodologi penelitian itu sangat penting untuk dipelajari. Nah, metodologi penelitian ini digunakan peneliti untuk melakukan penelitian. Nah, dari metodologi penelitian tersebut mempunyai banyak sekali manfaat. Metodologi penelitian itu sangat berguna sekali guna melakukan penelitian. Nah, apa saja manfaatnya? Yang pertama itu mempertajam hasil penelitian. Jadi, suatu penelitian yang tajam dan mendalam pastinya membutuhkan sumber data yang sangat banyak. Bahkan, bukan hanya banyak saja, tetapi sumber data yang digunakan pada penelitian harus berkualitas dan berkaitan dengan topik permasalahan penelitian. Semakin tajam suatu penelitian menandakan bahwa penelitian tersebut semakin detail dan kompleks. Nah, manfaat yang kedua adalah alur penelitian itu menjadi lebih jelas. Bisa dirasakan saat menggunakan metodologi penelitian bahwa metodologi penelitian dalam penelitian itu bertugas sebagai alur. Menjadi alur supaya penelitian itu menjadi lebih jelas. Nah, dengan itu bahwa peneliti itu akan lebih mudah untuk menyelesaikan penelitian karena sudah mengetahui langkah-langkah yang perlu dikerjakan terlebih dahulu. Manfaat yang selanjutnya yaitu dapat menghasilkan penelitian yang bermanfaat. Penelitian yang bermanfaat yaitu penelitian yang dapat memberikan solusi dari topik permasalahan yang sudah diteliti. Nah, manfaat dari penelitian ini juga bisa dirasakan oleh peneliti maupun pembaca. Namun, untuk bisa mendapatkan penelitian yang bermanfaat atau penelitian yang solutif, maka diperlukan riset yang mendalam. Nah, manfaat yang selanjutnya yaitu penelitian itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, manfaat dari menggunakan metodologi penelitian dalam penelitian itu bahwa nantinya penelitian itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena apabila menggunakan metodologi penelitian, maka sumber datanya itu sangat valid. Dengan sumber data yang valid, maka penelitian itu akan dipercaya banyak orang. Nah, jadi peneliti juga bisa dipercaya banyak orang bahwa penelitian yang mereka buat itu adalah penelitian yang sangat berkualitas. Nah, itu ada berapa tadi manfaat-manfaat dari adanya metodologi penelitian di dalam penelitian. Nah, itu juga seperti mengapa metodologi itu sangat penting. Ya, karena dengan adanya metodologi penelitian, sebuah penelitian itu akan berjalan dengan mudah, akan banyak dipercaya oleh orang-orang, dan membuat penelitian tersebut lebih terpercaya seperti itu, karena sudah valid, sudah sangat benar kebenarannya karena menggunakan metodologi penelitian. Kemudian saya akan memaparkan 5 judul artikel jurnal tentang metodologi penelitian. Judul yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan menulis karya ilmiah melalui teknik sistem pada siswa
sekolah. Nah, yang saya suka dari artikel jurnal ini bahwa masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah teknik eh, teknik Sispen dapat meningkatkan keterampilan menulis karya ilmiah pada siswanya. Nah, terus artikel jurnal yang kedua yaitu memahami desain metodologi penelitian yang kuantitatif. Nah, tujuan dari artikel ini adalah untuk memahami desain metodologi penelitian yang kuantitatif. Judul artikel jurnal yang ketiga yaitu metode-metode penelitian dalam penulisan jurnal ilmiah elektronik. Nah, bahwasanya karya ilmiah itu tidak lepas dari gagasan atau ide penulis, ide awal dalam bentuk tulisan ilmiah. Nah, judul artikel jurnal yang keempat yaitu metode penelitian di dalam manuskrip jurnal ilmiah keagamaan. Nah, permasalahan umum mengenai bagian metode di dalam struktur jurnal ilmiah adalah ditulis secara umum dan tidak khas. Kemudian judul yang terakhir yaitu meningkatkan keterampilan menulis karya ilmiah melalui. Nah, yang terakhir adalah artikel tentang pedoman penulisan artikel jurnal penelitian kebijakan pendidikan. Nah, jurnal ini berupa hasil penelitian termasuk pengembangan dan berisi metode penelitian yang digunakan. Kemudian 5 penulis buku yang saya senangi. Yang pertama adalah Dr. Wagiran MPD dengan buku Metodologi Penelitian Pendidikan, Teori dan Implementasi. Nah, buku ini itu menyampaikan bahwasanya salah satu kunci sebuah penelitian baru dapat dijalankan apabila sudah ditemukan masalah. Nah, bahwasanya pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang ada. Nah, apabila sudah tidak ada masalah, maka tidak ada yang bisa diteliti karena sudah tidak ada solusi yang akan dicari. Jadi penulis itu memang menekankan bahwasanya metodologi penelitian itu dilakukan karena memiliki masalah. Penulis yang kedua yaitu Made Indra P dan Ika Cahyaningrum. Mereka berdua menulis buku Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian. Nah, buku ini akan memperkenalkan tentang variabel penelitian. Apa sih variabel penelitian tersebut dan prinsip dari sesuatu yang dikatakan variabel. Nah, buku ini tidak hanya mempelajari tentang variabel penelitian saja, tetapi juga mengulas desain penelitian deskriptif. Seperti halnya buku metodologi penelitian lainnya yang juga mempelajari tentang desain penelitian analitik. Membicarakan penelitian, memang ada banyak penelitian. Misalnya ada penelitian eksperimental dan lain-lain. Kemudian kemudian penulis yang ketiga yaitu Abu Ade Johar Maduriti dengan judul buku Metode Penelitian Teknik Informatika. Nah, buku Metode Penelitian Teknik Informatika ini dikemas dalam metode penelitian teknik informatikanya dari segi religiusnya. Metode penelitian teknik informatika mengulas dari sudut pandang Islam dan global. Salah satu kelebihan dari buku ini adalah disusun secara sistematis sehingga memudahkan pembaca dalam memahami dan mengaplikasikan ilmu. Buku ini memang tentang informatika dan dari segi judul tidak menonjolkan keagamaannya, tapi bagian isi dalam buku berisi tentang penelitian dari sudut pandang Islam. Meskipun demikian, di dalam buku ini juga menggunakan metode penelitian seperti filsafat ilmu, konsep dasar penelitian, metodologi penelitian, kajian, teknik informasi. Buku ini cocok buat yang sedang menjalankan tugas akhir
skripsi, dan laporan proposal teknik informatika. Setidaknya lewat buku ini kamu tahu bagaimana laporan dan aturan pelaporan penelitian teknik informatika. Kemudian penulis yang keempat yaitu Diana Kumalasari dan Ria Yulanti Triwahyuningsih dengan judul buku Metode Penelitian Kebidanan. Nah, apabila kamu sedang mengambil jurusan kebidanan dan masih bingung bagaimana cara membuat laporan akhir, tenang saja, kamu bisa mempelajari buku metodologi penelitian kebidanan ini karena buku ini memperkenalkan tentang bagaimana cara melakukan pengolahan, pengumpulan data, penyajian data, dan bagaimana melakukan analisa data. Tentu saja dari beberapa poin tersebut harus dilakukan secara teratur dan memberikan solusi. Nah, apabila kamu sedang menjalankan tugas akhir, pasti kamu tengah menjalankan riset atau penelitian, di mana penelitian yang sedang kamu lakukan tidak main-main. Tentu saja apa yang kamu lakukan adalah sebagai metode penelitian demi memperoleh kebenaran ilmu, pengetahuan, atau memecahkan masalah yang tengah dihadapi. Nah, kebenaran penelitian di sini itu sangat penting karena esensi dari sebuah penelitian adalah mencari kebenaran yang kemudian nanti akan dikemas dan disusun dengan aturan buku penelitian. Nah, bagaimana metode penelitian kebidanan yang baik di buku ini akan dipaparkan mengingat setiap jurusan tentu memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Buat kamu yang ingin merasa pas bisa langsung membaca buku ini. Kemudian penulis yang kelima yaitu Firdaus Fahri Zamzam dengan judul buku aplikasi metodologi penelitian. Nah, apabila kamu sedang mencari buku metode penelitian yang memfokuskan pada aplikasi, kamu bisa membaca karya dari Firdaus dan Fahri Zamzam. Buku ini direkomendasikan buat kamu yang sedang mengerjakan tesis. Berbicara tentang hasil penelitian tesis, pastinya erat kaitannya dengan hasil penelitian ilmiah, di mana hasil penelitian harus dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Lalu bagaimana kaidah penelitian? Nah, dalam buku ini itu akan dibahas lebih tuntas. Buku ini bisa dibilang lengkap karena di sini pembaca tidak hanya dikenalkan tentang menulis tugas akhir itu seperti apa, tetapi juga akan memperkenalkan tentang konten, latar belakang, cara mengidentifikasi masalah, dan cara penulisan judul hasil penelitian yang baik. Buat kamu yang masih belum tahu cara merumuskan masalah, kamu juga akan diajarkan di sini dengan lengkap. Sudah itu saja 5 penulis yang saya senangi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian materi metodologi penelitian apa yang sudah saya kuasai yaitu tentang konsep metodologi penelitian. Kenapa bisa saya menguasainya atau lebih paham daripada materi-materi yang lain? Karena pada saat itu saya mendapatkan jatah untuk membuat makalah tentang judul tersebut. Jadi saya sudah lebih paham tentang isi dari makalahnya. Kemudian Ki Hajar Dewantara pernah mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk menunjukkan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempatan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Nah, menurut Amirul Hadi mengatakan bahwa penelitian pendidikan adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis, dan terencana untuk pengumpulan, mengolah, menganalisis, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang timbul dalam bidang pendidikan. Nah, menurut Arif Ruhan, penelitian pendidikan adalah cara digunakan orang untuk mendapatkan informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai proses pendidikan yang menggunakan metode penyelidikan yang sesuai dengan prosedur dasar dan konsepsi ilmu yang berlaku. Kemudian
tentang pentingnya penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan di bidang pendidikan dapat menggambarkan kondisi pendidikan di Indonesia baik dari segi masalah yang dihadapi siswa di kelas, guru, dan masalah lain yang dihadapi di dunia pendidikan serta alternatifnya. Yang kedua, penelitian pendidikan juga menjadi sarana diagnosis utama dalam kegagalan dan hambatan yang dihadapi dalam dunia pendidikan sehingga dapat dengan mudah dicari penanggulannya. Yang ketiga, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk menyusun kebijakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hal yang valid juga memberikan gambaran secara umum tentang kemampuan sumber daya, kualitas, atau kuantitas, juga menjadi metode yang diukur untuk membuktikan kevalitan. Kemudian, tujuan penelitian pendidikan menurut Dirjen Dikti dalam Subayatoro, tujuan penelitian pendidikan itu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan mutu, isi, masukan, proses, dan hasil pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Kemudian membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya mengenai masalah pembelajaran dan pendidikan di dalam dan di luar kelas. Meningkatkan sikap profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan. Menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah sehingga tercipta sikap proaktif di dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran serta berkelanjutan. Meningkatkan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan khususnya di sekolah dalam melakukan pembelajaran. Yang terakhir, meningkatkan kerjasama profesional di antara pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Nah, kemudian fungsi dari penelitian pendidikan. Fungsinya yang pertama yaitu untuk membuktikan kebenaran suatu teori atau fakta yang ada dalam dunia pendidikan. Fungsi ketiga dalam penelitian pendidikan adalah fungsi development atau fungsi mengembangkan hal yang sudah ada. Selain itu, fungsi penelitian dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu dari sisi teori dan praktek di lapangan. Dari sisi teori, penelitian adalah proses akumulasi teori-teori yang telah ada dan dipublikasikan melalui jurnal, proceeding, black paper, ataupun referensi. Jika teori yang ada dijabarkan dan hubungkan dalam peta konsep, maka akan tampak jelas bahwa beragam teori yang ada yang sesuai dengan topik akan saling berhubungan satu sama lain atau saling bertentangan. Kemudian proses dari penelitian pendidikan yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah, yang kedua yaitu merumuskan dan membatasi masalah, yang ketiga melakukan studi kepustakaan, yang keempat merumuskan hipotesis, yang kelima menentukan desain dan metode penelitian, yang keenam menyusun instrumen dan mengumpulkan data, yang ketujuh menganalisis data dan menyajikan hasil, yang kedelapan yaitu menginterpretasikan temuan, membuat kesimpulan dan rekomendasi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.